Bayangkan, ribuan tahun sebelum kita punya GPS, sebelum satelit, sebelum peta digital, manusia sudah mencoba menggambarkan dunia. Dengan tangan, tinta, dan imajinasi, mereka menggambar bentuk bumi. Bahkan sebelum tahu bentuk bumi itu seperti apa. Yang mengejutkan, sebagian dari peta-peta itu ternyata benar. Terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Ini adalah kisah tentang peta-peta paling kuno di dunia. Dan misteri yang masih belum bisa dijelaskan oleh sains modern. Gawal kebijaksanaan, peta Babilonia. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, di tanah Babilonia, sebuah tablet tanah liat menunjukkan dunia sebagai lingkaran besar, dikelilingi lautan yang disebut Mare Bitter. Di tengahnya ada kota Babylon, dan di luar batasnya terlihat 7 pulau misterius yang disebut Nag, tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Meski tampak simbolis, posisi sungai Efrat dan dataran Mesopotamia ternyata cukup akurat jika dibandingkan peta modern Irak. Sulit dipercaya bahwa 2600 tahun lalu mereka sudah memahami bentuk dunia tanpa kompas, tanpa pandangan dari langit, hanya dengan naluri dan bintang. Zaman ilmu, tabula Rogeriana, dan Herfer. 6 abad kemudian, di Pulau Sisilia, ilmuwan Muslim bernama Al-Idrisi membuat peta dunia paling rinci pada masanya, yakni tabula Rogeriana. Ia menggambar Afrika, Asia, dan Eropa dengan detail luar biasa. Namun, orientasinya terbalik. Selatan di atas, utara di bawah. Ini bukanlah kesalahan. Dalam tradisi geografis Arab, dunia dimulai dari arah selatan. Karena di sanalah letak Mekah, pusat peradaban spiritual mereka. Dan yang membuat peta ini luar biasa. Beberapa garis pantai dan delta sungai di Afrika nyaris identik dengan citra satelit modern. Di Inggris abad ke-13, sekelompok biarawan membuat karya serupa. Hereford Mapamundi. Namun, peta ini bukan sekadar peta geografi, melainkan perpaduan antara iman, sejarah, dan imajinasi. Makhluk-makhluk mitos seperti naga dan manusia berkepala anjing berdampingan dengan kota nyata seperti Yerusalem dan Alexandria. Yerusalem diletakkan di pusat dunia karena bagi pembuatnya, dunia berputar di sekitar iman, bukan di sekitar sains. Fra Mauro dan Kang Nido. 2 abad kemudian, di Venesia, seorang biarawan bernama Fra Mauro membuat peta raksasa dari 3.000 referensi. Mengandalkan laporan pelayaran kuno, ia menampilkan rute pelayaran mengelilingi Afrika. Setengah abad sebelum Bartolomeus Dias benar-benar menemukan jalur itu. Dari mana Fra Mauro mendapat datanya? Dari laporan pelaut Timur Tengah? Atau dari sumber yang jauh lebih tua? Lalu di Asia Timur, tahun 1402, Kerajaan Korea Joseon menyalin peta besar yang disebut Kang Nido. Yang membingungkan para sejarawan adalah pada peta tersebut tergambar Afrika dan Timur Tengah dengan ukuran proporsional dan arah yang nyaris benar. Bagaimana mungkin
Di saat Eropa belum menjelajahi dunia, Korea sudah memiliki informasi geografis lintas benua, misteri global, dan spekulasi ilmiah. Semakin banyak peta kuno diteliti, maka semakin besar kemungkinan yang muncul bahwa data-data ini tidak berdiri sendiri. Mungkin ada sumber global yang sama, sebuah arsip maritim kuno yang entah dari mana telah hilang ditelan waktu. Beberapa sejarawan menyebutnya sebagai memori geografi dunia, catatan yang berpindah tangan dari Babilonia ke Yunani, dari Alexandria ke Arab, dari Timur Tengah ke Asia Timur. Analisis modern menemukan hal menarik. Beberapa peta kuno, termasuk tabula rogeriana dan Kangnido, memiliki perhitungan jarak antar kota yang konsisten dengan sistem bola bumi. Artinya, para pembuatnya memahami bentuk bumi bulat jauh sebelum konsep itu diterima secara ilmiah di Eropa. Di balik tinta dan mitologi, ada jejak matematika dan pengamatan bintang, seolah mereka menggambar bumi berdasarkan langit. Refleksi. Beberapa arkeolog bahkan berspekulasi, mungkin yang ada adalah jejaring pelayaran global yang sudah aktif, namun tidak tercatat oleh peradaban utama. Mereka meninggalkan peta, dan generasi berikutnya hanya menyalinnya, tanpa tahu dari mana asal data aslinya. Jika benar begitu, maka peta-peta kuno bukan sekadar karya seni, tapi sisa dari pengetahuan global yang hilang. Mungkin sejarah kita bukan berupa garis yang lurus, melainkan siklus penemuan, kejayaan, dan kehilangan. Setiap kali kita menemukan peta tua, kita seperti membuka jendela ke masa lalu, melihat seberapa jauh manusia pernah memahami dunianya dan seberapa banyak yang telah dilupakan. Riset modern dari British Library dan National Library of Korea menunjukkan bahwa peta-peta kuno mengandung prinsip proyeksi yang baru dipahami ulang oleh kartografer abad 17. Mereka bukan sekadar menebak bentuk benua, tapi memahami jarak antar kota lewat pergerakan bintang dan matahari. Sains, spiritualitas, dan navigasi menyatu dalam satu lembar peta. Mungkin di masa lalu, pengetahuan dan keyakinan tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi untuk menjelaskan dunia. Tapi kemudian, kita kehilangan keduanya dan menyisakan misteri di balik tinta yang pudar. Peta-peta kuno ini tidak hanya menunjukkan di mana kita berada, tapi siapa kita dulu dan seberapa besar rasa ingin tahu manusia terhadap alam semesta. Dari Babilonia hingga Korea, dari gurun ke samudra, semua peta ini berbicara dalam bahasa yang sama, keinginan untuk mengerti dunia. Namun di balik semua kesamaan itu, tersisa satu pertanyaan belum terjawab. Bagaimana mereka tahu bentuk dunia yang belum pernah mereka lihat? Mungkin yang hilang bukanlah sekadar peta, melainkan bab dari sejarah manusia yang belum selesai ditulis. Menurut kamu, peta manakah yang paling misterius di antara semuanya? LabX 404. Dan ini bukanlah teori konspirasi, melainkan sains yang belum selesai ditulis. Sampai jumpa di misteri dunia berikutnya yang tak kalah menarik.